Assalamualaikum Ibu, dengan Ibu Tarsini ya Bu ya? Oke. Yayasan Bunda Seci yang mana yayasan sosial juga. Ini Ibu Tarsini ya Bu ya? Oke. Kita datang dulu di sini. Orang-orang Seci ini kan yang saya kenal, mereka walaupun dari Buddha, dia tidak pernah mengajak, Nana kamu harus masuk agama Buddha gitu. Enggak. Karena yang akhirnya saya tahu kalau Seci itu kan universal untuk semua agama. Apapun agama kamu, kita sama-sama umat manusia yang harus bisa saling tolong-menolong dan saling bisa membantu. Ratna Pujiwati tak pernah menyangka perjalanannya sebagai pekerja migran belasan tahun lalu di Taiwan justru mempertemukannya dengan jalan kebaikan. Meski sempat ragu lantaran perbedaan keyakinan, namun ia melihat bagaimana Seci mengajarkan cinta kasih tanpa memandang latar belakang. Dengan hati yang mantap, ia pun melangkah menjadi relawan, mengabdikan dirinya dalam misi kemanusiaan. Nama saya Ratna Pujiwati, usia 55 tahun. Tahun 2005 saya ke Taiwan untuk menjadi seorang TKW dan pengurus lansia. Nah kebetulan majikan saya itu seorang relawan, Daai Mama. Nah di sana kakek yang saya jaga pun relawan Seci. Dengan keterbatasan bahasa saya ya sedikit-sedikit saya tahu Seci itu apa. Di depan altar orang Buddha itu kan ada altar sembayangan. Saya bilang, Tai, oyo tang seciran, keima, iya. Majikan saya bilang, boleh. Tapi saya nggak punya uang, saya bilang gitu. Yang penting kamu punya hati, dia bilang begitu. Nah dari situ tuh tahun 2016 saya mulai menjadi relawan. Cuma memang untuk donatur Seci sendiri saya dari tahun 2011 itu udah menjadi donatur tetap. Dari gaji saya potong sedikit untuk ke Seci gitu dari tahun 2011. Di dalam perjalanan itu sendiri ada hal-hal yang membuat saya ragu. Karena di Taiwan itu kan tidak ada muslim ya. Dan yang orang Indonesia di sana hanya saya sendiri. Yang ikut sosialisasi dan ikut menjadi relawan Seci. Dari situ saya kontrabatin apa saya bisa. Kebetulan di tahun 2019, bulan Mei kalau nggak salah, saya ketemu dengan Sesyong dari Turki. Saya bilang, Assalamualaikum Sesyong. Kata Sesyong, waalaikumsalam, ini muslimah, muslim. Di situ saya merasa bahagia sekali, oh ternyata ada muslim gitu. Nah terus saya dikasih pengarahan sama beliau, nah dari situlah tekad saya makin bulat. Sebetulnya kalau saya di Heci Cikarang sebagai wakil ketua misi amal, cuma kalau misi amal kan sebulan sekali, kita dan juga saya juga pemerhati di rumah sakit Seci. Kalau saya sendiri kemanapun saya ikut, jadi nggak hanya fokus satu yang saya geluti ya, tapi memang kalau dibilang senang, saya senang memasak. Oh, Ibu, Assalamualaikum. Dengan Ibu Enes? Ya. Kami dari Yayasan Bunda Seci, Yayasan Sosial Kemanusiaan. Kami datang untuk memberikan bantuan kepada Ibu ya, berupa paket cinta kasih. Itu sangat penting. Apalagi di momen kita sekarang ini Ramadan ya, dan berarti kan sasaran kita orang-orang Islam. Karena banyak orang-orang juga yang tidak mengenal itu Seci apa, dan mereka apalagi dengan melihat kita Buddha Seci. Jadi mereka beranggapan kita orang-orang Buddha. Tapi mungkin dengan penampilan saya pakai jilbab, orang Muslim mereka akan tahu saya itu seorang Muslim. Soalnya begini, ada orang yang fanatik, mereka tidak mau menerima bantuan dari agama lain. Karena ada orang awam yang ketakutan setelah mereka dibantu, mereka diajak ke agama yang membantu. Ada. Makanya kita harus memperkenalkan diri kita itu siapa dan bagaimana. Seci itu apa, mereka harus tahu. Supaya tidak ada salah paham. Hah? Ada sih aja buat terakhir ke sana orang ngeluyur, buat dia perbanyak pengunjung. Ibu nanti kebetulan waktu itu ada ulang tahun Polri di SLB di Cibitung. Nah kebetulan ada apa namanya pemeriksaan kesehatan untuk anak-anak SLB itu kebutuhan khusus. Kebetulan dia ini saya yang dampingi, saya yang peluk dia. Waktu itu mau diambil darah.
Seperti tadi kan ketemu kan, ternyata dia bilang, oh Seku waktu itu kita ketemu di SLB gitu. Padahal saya sendiri nggak tahu dia orang mana. Oh ternyata saya tahu, oh ternyata dia orang Karangbaru, ternyata rumahnya di sini. Dan ternyata mereka tuh masih mengenal saya gitu. Itu ada rasa syukur dalam hati saya ya, masih orang ternyata masih mengingat saya gitu. Dan bersyukur kita masih bisa membantu orang lain gitu. Nih, gimana? Terima kasih. Ya, sehat-sehat ya sayang ya. Ibu juga semuanya sehat-sehat, yang sabar ya Bu ya. Sehat ya Bu ya. Terima kasih ya. Dadah dulu dong sama Ibu. Dadah dulu, dadah. Senyum pinter. Itu pasti membuka pandangan kehidupan saya ya. Ternyata sesulit-sulitnya saya masih banyak yang sulit, lebih sulit daripada saya. Seperti itu. Dan juga ternyata banyak masyarakat yang membutuhkan kita untuk membantu mereka. Alhamdulillah, insya Allah puasa. Ya, walaupun puasa, tapi rasanya gimana nih hari ini, Seku? Tentu semangat dong. Apalagi kita dalam hal ladang pahala ya, intinya ladang berkah ini tentunya kita sangat berbahagia. Jadi makin semangat puasanya. Ini ajak Seku juga ya? Iya, ini suami Seku. Iya. Karena dia selalu kalau ada kegiatan bakso seperti ini, beliau sering mendampingi saya. Karena saya tahu suami saya itu senang berbagi, juga orangnya senang bermasyarakat. Jadi saya bilang, Pih ada bakso ikut yuk gitu. Saya ajakin gitu. Memang untuk menjadi relawan masih ada kendala untuk suami saya. Ya mungkin suami saya sendiri yang bisa, yang tahu ya gitu. Tapi ya saya selalu mengajak walaupun itu tetangga-tetangga pun begitu. Karena setiap saya masak buat Seci, saya akan mengajak tetangga saya yang dekat. Saya bilang saya ada ladang berkah nih untuk masak Seci, tapi nggak ada uangnya ya karena bukan catering gitu. Dan mereka pun dengan sukarela membantu saya. Di luar aktivitasnya sebagai relawan Seci, Ratna menjalani kesehariannya sebagai seorang penerjemah yang menjembatani komunikasi antara pekerja migran dengan pemberi kerja di Taiwan. Baginya, ini bukan sekedar pekerjaan, tetapi caranya untuk membantu pekerja migran asal Indonesia untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Jadi dimanapun saya berada, dimanapun ada orang yang membutuhkan, saya akan selalu open. Selalu terbuka karena persaudaraan itu sangat penting untuk saya. Dan itu pasti ada rezeki di sana. Nanti malam kita makan terutama bahasa. Karena untuk TKW Taiwan, walaupun dia pekerjaannya bagus, misalnya pekerjaan 60%, bahasa 30%, tetap nilainya 0. Tapi kalau bahasanya 60%, pekerjaan 30%, itu udah termasuk bagus. Setidaknya ada kebahagiaan saya tersendiri untuk saya ya, di mana anak-anak TKW saya berhasil karena saya pun berawal dari ketidakmampuan keluarga saya ya, untuk makan aja sulit gitu, dan akhirnya saya bisa meningkatkan derajat ekonomi keluarga saya. Disitulah saya selalu berpikir mereka pun harus bisa. Saya itu termasuk yang wataknya keras. Saya dari 3 bersaudara, saya anak perempuan paling kecil dan watak saya paling keras. Karena saya sekolah dari pelayaran. Saya orang pelayaran, anak sekolah pelayaran, jadi terbiasa dari 300 siswa, itu yang 5 orang itu perempuan, yang lainnya laki-laki semua. Jadi saya terbiasa dengan lingkungan laki-laki. Ya, disitulah saya menjadi karakter yang egois, boleh dikatakan karakter yang spontan, cepat emosi gitu. Setelah saya mengenal Seci, saya pernah lihat di sosialisasi ada Seku bilang begini, coba kalau kamu lagi marah bilang, "Ni bu yao zeyang," dengan "ni bu yao zeyang." Beda nggak? Bahasanya sama. Intinya kalau bahasa Indonesia, kamu nggak boleh begitu. Kamu nggak boleh begitu. Bahasanya sama, tapi maknanya berbeda. Itu sangat teringat, sampai sekarang saya ingat ya. Istri saya sekalipun dia sibuk dalam kegiatan ini, tapi tidak meninggalkan kewajiban sebagai seorang istri dan sebagai ibu rumah tangga. Itu yang saya salut dan luar biasa.
Saya berterima kasih sama Sangren, saya banyak melihat pencerahannya itu membuat saya menjadi seperti ini. Karena pencerahan dari Sangren itu benar-benar sangat membuat jiwa saya lebih tenang, lebih bisa berbakti kepada masyarakat. Seperti dia bilang, selalu bilang ke saya, kalau kamu pulang saya mati. Begitu, dan akhirnya dia menunggu saya sampai menjadi komite. Setelah menjadi komite, 2 hari kemudian saya pulang ke Indonesia karena waktu saya habis. 1,5 bulan kemudian saya mendengar beliau wafat. Beliau meninggal dunia. Itu yang membuat saya berterima kasih sama majikan saya dan keluarganya yang selalu mendukung semua kegiatan saya. Tapi saya di sini selalu berbicara dengan diri saya harus bisa membuktikan semua yang diinginkan oleh majikan saya dan keluarganya, saya harus tetap untuk maju selelah-lelahnya saya. Kalau saya masih bisa, saya harus tetap berjuang.